Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Nadianti dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 931004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi advokasi dari kelompok 1 yang membahas mengenai bantuan hukum. Yang A, pengertian dari bantuan hukum. Bantuan hukum mungkin masih sering terdengar asing oleh masyarakat pada umumnya, karena bantuan hukum ini ada di Indonesia baru sekitar 30 tahunan, sehingga masyarakat luas belum terlalu mengenal apa itu bantuan hukum. Ini menaungi, mewadahi, dan mendampingi si korban atau terdakwa untuk lanjut dalam pengadilan. Dan dalam hal itu akan ada pemeriksaan yang lebih dikenal sebagai pembela. Pembela di sini memiliki tugas untuk membantu hakim dalam menelaah kebenaran secara material maupun secara subjektif, yang bertolak belakang dengan dari sudut subjektif atau lebih berpihak kepada tersangka ataupun terdakwa. Bantuan hukum ini merupakan suatu upaya atau asas yang terpenting di mana seseorang yang berperkara memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pengertian bantuan hukum sendiri memiliki ciri atau istilah yang berbeda, terdiri dari 3 penjelasan, yakni yang pertama legal aid, atau di sini lebih menawarkan jasa di bidang hukum untuk orang yang berperkara. Yang kedua ada legal assistant, atau yang di sini pembela memiliki tugas penting dalam membantu hakim di pengadilan nantinya. Yang menolak di sini ia menelaah suatu kebenaran secara material maupun secara subjektif. Bantuan hukum merupakan suatu asas yang penting di mana seseorang yang berperkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum guna memberikan perlindungan hukum tersebut. Pengertian bantuan hukum memiliki ciri dalam istilah yang berbeda. Yang pertama ada legal aid, yakni menawarkan jasa di bidang hukum untuk orang yang berperkara. Yang kedua ada legal assistant, yang mungkin masyarakat luasnya lebih mengenalnya sebagai advokat. Yang ketiga ada legal service, yakni pelayanan hukum. Yang B yakni ruang lingkup bantuan hukum. Diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 4, yakni A. Bantuan hukum akan diberikan di saat penerima berhadapan dengan masalah tersebut. Yang B. Bantuan hukum pada ayat 1 membahas masalah tentang keperdataan, pidana, tata usaha negara, entah itu dalam bidang litigasi maupun non-litigasi. Yang C. Bagaimana menjalankan tugas tersebut saat mendampingi, mewakili, membela si korban atau terdakwa dalam melakukan pembelaan hukum. Bantuan hukum dalam pasal 4 ayat 1 memuat bantuan hukum akan diberikan untuk masyarakat miskin yang langsung berhadapan dengan hukum tersebut. Dalam pasal 5 pun Undang-Undang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa penerima bantuan hukum terdiri dari sekelompok orang miskin yang tidak dapat menerima bantuan hukum secara sukarela. Jadi masyarakat secara luas selalu beranggapan bahwa menyewa seorang advokat atau dari lembaga bantuan hukum yang saat ini lebih dikenal sebagai LBH oleh masyarakat luas memiliki biaya yang tinggi, sehingga masyarakat miskin enggan untuk
melaporkan setiap permasalahan mereka dalam pengadilan. Yang C, ada jenis-jenis bantuan hukum. Bantuan hukum ini merupakan sekumpulan peraturan yang berisikan perintah dari pihak yang berwenang dan berisikan larangan yang dibuat oleh para pihak sehingga dapat menciptakan suatu keteraturan di tengah masyarakat dan berlakunya sanksi bagi masyarakat di suatu wilayah tersebut. Sehingga ketika suatu negara yang kita tempati ini tidak terdapat hukum, maka mungkin kita tidak akan bisa membayangkan akan seperti apa negara kita ini. Jenis-jenis bantuan hukum yakni yang pertama, bantuan hukum secara konvensional, yang kedua, bantuan hukum secara konstitusional, yang ketiga, bantuan hukum secara struktural. Yang pertama, bantuan hukum secara konvensional merupakan tanggung jawab secara moral maupun profesional dari para advokat yang bersifat individual, pasif, legal, dan bentuk bantuan hukumnya berupa suatu pendampingan dan pembelaan di dalam pengadilan nantinya. Yang kedua, bantuan hukum secara konstitusional, yakni merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam rangka usaha yang lebih luas cangkupannya dari pelayanan hukum di pengadilan yang disediakan. Yang ketiga, yakni bantuan hukum secara struktural. Bantuan hukum di sini bukan hanya untuk si miskin, tapi semua cangkupan atau semua kultur masyarakat memiliki kebebasan dalam belenggu politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam pembelaan tersebut. Nah, yang keempat atau yang D, ada dasar-dasar pemikiran dalam bantuan hukum. Yang pertama, termaktub dalam pasal 22 Undang-Undang Advokat. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata pasal 237 HIR. Yang keempat, ada Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M 30/UM 0602 tahun 1999. Yang kelima juga sama, dari Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M 03/UM 0602 tahun 1999 yang membahas mengenai pelaksanaan program pembantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Poin yang terakhir yakni E, pemberian dalam bantuan hukum. Setiap orang ini memiliki haknya dalam memperoleh kesempatan yang sama di mata hukum, termasuk dalam kegiatan pendampingan hukum, entah itu dari masyarakat miskin maupun dari masyarakat dalam tingkatan yang atas. Bagi masyarakat miskin perlu menguras banyak sekali biaya saat mereka melakukan suatu pengaduan perkara di mata hukum, sehingga di sini menjadi faktor utamanya bagi para masyarakat miskin adalah faktor biayanya, karena mereka menganggap bahwa perlu banyak sekali biaya atau tidak menggunakan biaya yang murah untuk melakukan suatu pengajuan atau penuntutan hukum. Ketentuan yang mengatur tentang bantuan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengenai bantuan hukum, di mana seorang penerima bantuan hukum dapat memenuhi haknya sebagai seseorang secara layak dan mandiri. Proses pemberian bantuan hukum pun oleh pemberi bantuan hukum dapat berupa dari lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan
bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya, dan karena masih banyak kurangnya, saya hanya manusia biasa. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.